Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Handika Pratama ceritakan kelahiran anak pertamanya. Kabar bahagia datang dari pasangan artis Handika Pratama dan Rosiana Dewi. Pada Jumat 6 Mei 2022 pukul 7:49 waktu Indonesia Barat, Rosiana Dewi melahirkan anak pertamanya bernama Vanilla Almadinah Permaisuri Pratama. Rosiana Dewi menjalani persalinan secara sesar. Mulanya Handika dan Rosiana ingin lahiran secara normal. Namun karena saran dokter, akhirnya persalinan dilakukan secara sesar. Kelahiran anak pertama ini membuat Handika Pratama dan Rosiana Dewi untuk pertama kalinya memasuki ruang operasi. Rosiana Dewi dan Handika Pratama menikah pada 20 Desember 2020 lalu. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahannya di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kini keduanya dikaruniai anak pertama yang mereka beri nama Vanilla Almadinah Permaisuri Pratama. Berikut wawancara dengan Handika Pratama. 1-2 minggu kemudian datang lagi ke rumah sakit niatnya untuk kontrol. Tapi pas begitu dicek di rumah sakit, pihak rumah sakit menyarankan untuk segera dirawat gitu untuk melihat, gue nggak tahu sih karena apa, mungkin karena udah ada pembukaan atau gimana. Tapi yang jelas nggak ada indikasi kayak pecair ketuban dan segala macam itu nggak ada gitu. Jadi memang kalau dibilang, gue nggak paham ya pembukaannya itu gimana, tapi kalau dokter bilang itu begitu dicek ada beberapa station gitu. Jadi kalau si bayinya tuh kepalanya udah masuk ke station itu, berarti kemungkinan untuk bisa lahiran normal lebih besar gitu. Nah tapi kita udah nunggu sampai ke minggu 41, si bayinya nggak bergerak ke arah sana walaupun posisinya udah benar. Ya banyak indikasi mungkin karena anak pertama atau mungkin, dan bayinya cukup besar. Oci kan badannya nggak terlalu gede ya, tapi ternyata bayinya cukup besar di dalam, jadi akhirnya menyebabkan si bayi tersebut sulit untuk turun, dan demi keamanan ibu dan bayinya juga akhirnya kita lakukan operasi sesar. Yang berapa mas? Kita operasi Mic-nya matiin aja mic-nya aja mas. Matiin aja. nggak masuk ke sana. Ya. Untuk namanya sendiri. Jam. Tanggal jam Jamnya kemarin itu kita mulai prosesnya itu pagi ya, subuh kita persiapan, dan lahirnya itu jam 7.49 pagi. Jam 7.49 pagi hari Jumat, dan prosesnya nggak lama ya. Di ruang operasi berapa lama ya, paling 30 menit ya kalau nggak salah. Jadi semuanya baik, terima kasih banget tim dokternya juga. Kebetulan salah satu dokter favorit juga lah, yang banyak teman-teman di luar teman-teman juga menggunakan jasa dokter ini, dokter Linda dan dokter Sandi. Thank you banget. Sama ada beberapa tim medis juga, ada dokter anestesi dan yang lainnya yang membantu prosesnya. Jadi ini pertama kali. Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Reval Hadi. Tak jadikan ketenarannya sebagai beban. Nama Reval Hadi naik daun setelah memerankan karakter Bian dalam series Wedding Agreement. Bahkan Reval Hadi saat ini lebih banyak dikenal dengan nama Mas Bian. Kendati demikian, Reval Hadi tak mau ambil pusing terkait keberhasilannya dalam karakter di series Wedding Agreement. Pria keturunan Arab Betawi itu bahkan tak memungkiri jika perannya dalam series Wedding Agreement bisa diterima masyarakat awam, khususnya kaum hawa. Tak ayal, Reval kini banyak digemari oleh kaum wanita atas aksi perannya dalam series tersebut. Lebih daripada itu, dirinya kini memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang aktor yang telah memiliki nama besar seperti saat ini. Ia bahkan tak mau menjadikan ketenaran tersebut sebagai sebuah beban. Berikut wawancara dengan Reval Hadi. Beyond expectation, lebih dari harapan sih ini menurut gua, karena emang meskipun nontonnya pagi-pagi ya, maksudnya masuk ke siang, tapi menurut gua ini benar-benar bikin energi baru sih buat kita untuk nonton film ini. Tapi penampilan Benedict menurut lo gimana sih? Apa? Penampilan Benedict di Dorchester ini gimana? The best sih menurut gua. Karena menurut gua ini salah satu yang
punya makna sendiri buat gue sih. Universe yang baru dan setiap universe itu punya ceritanya masing-masing yang membuat menurut gue value-nya naik. Tapi Karena, buat ya itu karena Doctor Strange-nya yang kali ini tuh beda gitu, dibedain sama universe lain gitu, yang membuat jadi makin keren. Tapi buat penonton awam yang misalkan belum mengikuti MCU ini, perlu nggak sih nonton Spider-Man No Way Home itu sebelumnya Ya, sebelumnya perlu sih biar lebih apa ya, lebih masuk ke sini juga nggak sih, karena emang semuanya kan related kan sebenarnya. Tapi meskipun nggak nonton ini pun menurut gue udah cukup, karena ya meskipun nggak begitu nggak begitu tahu universe-nya, cuma di sini lebih apa ya, lebih kena juga sih, lebih keren juga sih. Cuma kalau lo pengen komplit the whole thing-nya lo ngerti, ya nontonnya sebelumnya. Mas Rafael, dikit dong, kemarin Lebaran udah bisa bertemu sama keluarga segala macam. Gimana nih? Ada yang dirasakan beda apa gimana? Ya alhamdulillah semua pastinya kali ini setelah 2 tahun kita balik juga bisa ketemu keluarga lagi, dapat energi baru lagi, semangat baru lagi. Semoga kedepannya makin apa ya, semakin lebih baik lagi lah. Terus juga protokolnya berkurang sedikit, jadi apa-apa lebih terasa safe. Reval kan sekarang lagi dikenal banget sama nama Mas Dian ya. Terus pas kemarin lagi Lebaran gini mungkin gimana sih dengan tanggapan keluarga atau saudara gitu? Enggak gimana banget kok, masih biasa-biasa aja. Tapi kan sekarang makin banyak fansnya gimana sih? Ya alhamdulillah bersyukur, pastinya malah makin banyak tanggung jawab ke depannya kan, untuk memperbaiki diri dan juga memberikan yang terbaik lagi ke depan. Tapi ada beban sendiri nggak sih dengan nama Mas Dian itu? Ada beban sendiri nggak dengan karakter Mas Dian? Gak ada beban sih, enjoy aja, yang penting do our best. Jadi susah nggak untuk melepas untuk jadi kayak karakter yang baru gitu nanti misalnya? Insya Allah. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Darius Sinathrya dan Donna. Kompak berikan kejutan ulang tahun untuk putranya. Darius Sinathrya dan Donna Agnesia memberikan kejutan ulang tahun ke-13 tahun untuk putra kedua mereka, yakni Diego Andres Sinathrya. Momen tersebut terjadi sebelum mereka nonton bareng film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jelang pemutaran film sequel Doctor Strange, tiba-tiba terdengar lagu Jamrud berjudul Selamat Ulang Tahun. Donna dan Darius memanggil putra mereka yang awalnya duduk di bangku penonton maju dan bergabung dengan orang tuanya. Saat ditanya soal kado buat Diego, Darius dan Donna sama-sama belum menyiapkannya. Keduanya memilih menemani Diego membeli sendiri kadonya. Momen perayaan ulang tahun tersebut menjadi momen yang cukup langka, mengingat saat ini Diego sudah mulai sekolah sepak bolanya di luar negeri. Berikut wawancara dengan Darius dan Donna. Seperti yang kemarin yang Mandalika juga mungkin teman-teman lihat ya, customer kita ada Grab driver gitu ya yang ikut bersama kita juga, jadi benar-benar buat semua yang menjadi lagi pulang, jadi pas banget berlima kita full tim gitu istilahnya. Di Sinathrya ada, jadi pas kemarin dikasih tahu bahwa kita akan nonton premier dari Marvel Doctor Strange, jadi semua diboyong ya Bu. Bahkan kita semua semangat, excited banget. Ya, bahkan kita semua baru pulang juga dari abis liburan, spesial banget, pagi-pagi udah siap lagi buat nonton premiernya Doctor Strange bersama keluarga besarnya Shell Indonesia. Boleh ceritain nggak tadi pagi tuh excited kayak gimana sih anak-anak? Oh, pagi-pagi mereka udah bangun, udah siap-siap, dan ya pagi-pagi kita udah kesini, mereka juga udah nggak sabar langsung nonton, dan bisa foto-foto di foto boothnya udah didesain dengan begitu keren gitu ya, ada portalnya juga, kita bisa foto di portalnya, jadi mereka happy banget dan puas banget tadi begitu selesai nonton, mereka udah terlampiaskan lah rasa penasaran. Dan mereka juga, Rio apalagi juga termasuk penyuka ya film-film dari Marvel, bahkan kalau misalnya tadi dengar ada yang nangis, jadi ya itu tugas orang tua kan untuk memilih juga sesuatu lebih baik mana, karena kalau misalnya ada sesuatu yang punya kan keluarga tugas kita juga untuk menjelaskan hal-hal yang mereka lihat gitu. Aku juga suka beberapa film Marvel gitu ya. Kategori usia juga untuk anak-anak gitu kan, berapa usia gitu.
selalu menghabiskan waktu sama-sama anak-anak itu lebih bagus dalam segala situasi. Apalagi kalau di luar negeri kan kita bayar pakai kartu kredit, tinggal pasang dia otomatis mati. Habis itu kita copot kan, sisanya kita istirahat, kita duduk bareng di dalam. Mungkin kalau aku sama Dona minum kopinya gitu ya, anak-anak diajak snack-snack di situ. Kalau di Indonesia yang spesial juga ada snack Koreanya kan, terus ada pastry-nya juga yang khas Nusantara. Kadang kita aku anak-anak tuh sering peluk. Mungkin kalau orang bilang ada love language-nya kata-kata, ada yang dengan perbuatan gitu ya, ada yang dengan kehadiran, ada yang dengan kado apa gitu. Kalau dari sebelah selalu bilang itu semua harusnya sudah jadi satu gitu, walaupun mungkin orang mungkin ada satu dua yang dominan, satu dua lebih dominan, tapi kita tapi nggak semua. Ada momen-momen kayak ulang tahun kita kasih kado, tapi yang pasti kan kita tadi malam Diego pas jam 12 kita datang, kita peluk, happy birthday deh, I love you, itu adalah udah jadi love language yang udah jadi makanan sehari-hari lah di keluarga kami, termasuk aku sama Darius dan apalagi sama anak-anak, karena hal-hal kecil itu yang kadang bisa bikin suasana menjadi lebih ramai kan. Berita selanjutnya, kenang 100 hari kepergian putrinya, Nurul Arifin masih rasakan kesedihan. Kepergian Maura Magnalia menjadi pukulan berat bagi sang ibunda, yakni Nurul Arifin. Hal tersebut tampak dalam unggahan istri Mayong Suryolaksono di laman akun Instagram miliknya. Nurul Arifin tampak mengunggah potret Amanda, yakni putri sulungnya, disertai dengan tulisan mengenang 100 hari Maura Magnalia Madyaratri. Dalam kolom keterangannya, Nurul Arifin menuliskan banyak ingatan tentang Maura Magnalia. Nurul Arifin menuliskan jika sebelum meninggal dunia, Maura sempat menyelesaikan masa studi pendidikannya di luar negeri. Istri Mayong Suryolaksono itu pun menuliskan lagi cita-cita dari mendiang putri sulungnya itu. 100 hari ditinggal Maura Magnalia, Nurul Arifin mengaku bahwa ia masih saja merasa kehilangan. Bahkan Nurul merasa kesal bercampur marah saat Maura Magnalia menghembuskan napas terakhirnya. Ia kesal dan marah lantaran mempertanyakan mengapa putri sulungnya yang begitu jenius dengan cepat pergi meninggalkannya. Kemudian Nurul Arifin menuliskan bahwa ia sangat yakin jika Maura masih ada hingga saat ini, putri sulungnya tersebut akan sangat berkontribusi bagi masyarakat. Berikut wawancara dengan Nurul Arifin. Hari Maura, jadi seperti yang tadi dilihat seperti itu. Gitu. Rumah Pancasila nih. Apakah hari ini juga sempat menyekar ke makam? Belum, baru insya Allah besok. Insya Allah besok. Maunya sih pagi, cuman karena kita kan kondisi lalu lintas Jakarta menuju Kerawang Barat kan memang lagi mungkin berangkatnya tidak ada masalah, pulangnya atau mungkin justru berangkatnya masalah karena satu arah kan yang dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Jadi kami masih berdiskusi nih, belum memutuskan. Mencoba ngeliat di dan ada tugas besok ini soalnya. Apa tuh ketemu AHY ini jadi. Yang hadir siapa aja Mbak? Yang di mana? Hari ini saudara-saudara semua, saudara-saudara kami, teman-temannya Maura. Jadi ya yang kita lihat sama lingkungan di sini. Itu aja. Kemarin diadakan di Bandung, pertimbangan seperti apa mungkin? Kemarin saya mengundang tetangga ya, kemudian tim saya juga, teman-teman juga gitu. Terus ya mengaji yasinan buat Maura. Itu aja sih Mbak. Gimana bisa dibilang rindunya gimana sekarang sudah 100 hari ya? Rindu selalu ada ya. Kayaknya Maura memang nggak pernah pergi gitu. Terus saya semakin merasa nggak takut untuk mati juga gitu, karena saya pengen menemenin Maura gitu. Apa sih yang beda dari tinggalin orang tua sama tinggalin anak, beda. Apa sih yang paling teringat mungkin dari sisi almarhumah, mungkin selalu yang dikasih pesan untuk mama? Dia selalu membantu saya kalau saya perlu penerjemah, terus juga bikin segala macam ya. Dia kan anaknya sangat.
Berita selanjutnya datang dari Nia Zulkarnain ikhlaskan kepergian ibunda. Nia Zulkarnain lega ketika melepas kepergian ibunya yakni Mieke Wijaya menghadap Sang Pencipta. Saat Mieke Wijaya menghembuskan napas terakhirnya, ia didampingi oleh anak dan sang menantu. Saat melepas kepergian ibunya, Nia melihat ibunya dalam keadaan tenang. Sembari menahan air mata, Nia Zulkarnain juga meyakinkan dirinya jika kepergian ibunya sekaligus menghapus semua sakit yang sudah dideritanya selama ini. Nia menceritakan saat proses ibunya menghadap Ilahi, dia dalam keadaan seperti tertidur hingga tak ada kalimat yang diucapkan Mieke Wijaya. Tidak ada rintihan sakit saat embusan napas terakhirnya. Mieke Wijaya dikabarkan meninggal pada Selasa 3 Mei 2022 lalu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mieke Wijaya sudah lama memiliki riwayat penyakit diabetes. Hanya saja, di akhir perjuangan Mieke, dokter mendiagnosa Mieke Wijaya mengidap kanker. Keluarga besar termasuk Nia Zulkarnain pun sebagai anaknya tidak menyadari jika ibunya mengidap kanker. Kanker Mieke Wijaya sudah memasuki stadium lanjut. Namun pihak keluarga memilih untuk tidak memberitahu jenis penyakit kanker apa yang diidap oleh mendiang Mieke Wijaya. Berikut wawancara dengan Nia Zulkarnain. Terima kasih teman-teman semua doanya untuk Mama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Mama, Oma, Buyut, kami yang tercinta, yang paling kami cintai. Ya mungkin untuk banyak orang cukup mengejutkan karena memang Mama itu tidak pernah mau bilang-bilang kalau sakit. Jadi ya memang selain usia sudah 82 tahun, memang kemarin sempat tidak mau makan saja. Jadi kondisinya menurun dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat. Jadi sekitar 45 hari dirawat di rumah sakit, tapi sudah pulang ke rumah hari Rabu kemarin sudah pulang, sudah membaik. Ternyata menurun kembali 1 hari sebelum Idul Fitri. Dan kemarin tanggal 3 hari Selasa jam 19.30 berpulang ke rahmatullah. Kronologi riwayat penyakitnya apa sih Mbak Nia? Ya sakitnya diabetes, terus kemudian ya belakangan ada cancer. Kita semua juga tidak tahu gitu. Jadi memang bukan hanya teman-teman atau orang banyak yang terkejut, kami keluarga juga sangat terkejut, kami sangat shock. Maaf Mbak Nia, untuk cancernya cancer apa? Cukup cancer saja. Iya. Kan nggak ada ini ya. Jadi melihat akhirnya almarhumah sangat banget dicintai, digemari sama semua kalangan, bahkan semua aktor turut berduka cita. Dan seperti apa sih mengenang sosok almarhumah Ibu Mieke? Ya, yang saya tahu Mama memang. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.